Jadi begini, kalau kita berbicara tentang latar belakang keluarga saya, ya, bapak saya adalah seorang tentara angkatan udara, ya, ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga, seorang penjahit, ya. Jadi dari SD kurang lebih mungkin sekitar SD kelas 5 kelas 6 itu saya sudah diajarkan basic-basic untuk membantu ibu saya, ya, terutama satu masang kancing, lalu juga apa namanya, jahit-jahit kecil gitu kan, ya. Nah itu biasanya eh, saya membantu ibu saya pada saat kalau dulu menjelang lebaran itu biasanya kebanjiran order jahitan dari tetangga-tetangga gitu kan, ya. Nah habis sahur itu biasanya saya dan juga kakak-kakak membantu ibu masang kancing, lalu juga jahit-jahit ringan, menyelesaikan pesanan jahitan gitu, ya. Dan secara pendidikan, latar belakang pendidikan saya sampai dengan SMA itu, SMA saya mengambil kejuruan untuk perhotelan, lalu juga kuliah saya mengambil akuntansi gitu, ya. Dan setelah itu bekerja normal seperti biasa. Saya pernah kerja kantoran, lalu juga saya pernah kerja di kafe, pernah kerja di dunia hiburan malam gitu kan. Dan sampai akhirnya di tahun 2007 itu saya PHK. Diarahkan tidak sama sekali, ya. Kita diajari untuk bisa jahit-jahit ringan, masang kancing dan lain-lain pun juga hanya untuk membantu orderan pekerjaan ibu sebetulnya gitu kan, ya. Dan uniknya mungkin selain menjahit pun ibu saya pun juga dulu perias juga gitu kan, ya, orang makeup juga. Cuma saya tidak diperkenankan untuk belajar, tidak diperkenankan untuk melihat proses make up gitu kan, dan tidak ada basic, tidak ada hal yang memang menjadi saya mempelajari dunia makeup sebelumnya gitu, ya. Dan dari pihak keluarga pun juga lebih mengarahkan saya untuk bekerja formal, untuk berpendidikan formal seperti yang lainnya, yang kuliah lalu juga kerja kantoran. Tapi ternyata pada akhirnya dunia tata rias pengantin, dunia busana pengantin ini yang menjadi pilihan saya. Jadi sampai pada akhirnya saya memilih dan juga memulai dunia rias pengantin pun juga ini masih menjadi pro kontra di pihak keluarga gitu kan, ya. Kedua orang tua secara tidak langsung juga masih agak keberatan untuk saya berkecimpung di dunia tata rias seperti ini. Ada dukungan dari pihak kakak saya karena kakak saya pun juga bekerja di bidang yang sama di dunia tata rias. Nah ini masih menjadi apa ya, menjadi dilema pada saat awal-awal saya memulai usaha di dunia tata rias pengantin, antara keluarga yang orang tua yang tidak menyetujui, ataupun juga dari sebagian kakak saya yang memang mendukung saya untuk terjun di dunia tata rias ini. Awalnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Jadi awalnya itu adalah begini. Jadi kalau kita bercerita flashback lagi, awalnya adalah kakak saya yang turun di dunia tata rias pengantin, gitu kan, ya. Beliau menjadi perias pengantin, tapi sambil juga bekerja di kantoran, gitu. Pada suatu saat ada ada satu lomba tata rias pengantin di Bandung gitu kan, kakak saya ikut jadi peserta dan yang menghadiri technical meeting adalah saya, ya. Saya mewakili kakak saya untuk hadir di technical meeting, dan juga pada saat technical meeting itu ada demo hairdo atau sanggul pengantin gitu kan, ya. Saya perhatiin gitu kan, ya, kok tiba-tiba nempel ya gitu kan, nempel di pikiran, sampai akhirnya beberapa hari kemudian saya beli patung
beli patung kepala untuk latihan sanggul, latihan herdu gitu kan ya. Itu secara sembunyi-sembunyi gitu kan ya, karena saya masih takut untuk menunjukkan bahwa oh ternyata saya bisa ya untuk saya bikin sanggul pengantin gitu kan ya. Nah akhirnya ujung-ujungnya saya akhirnya cerita, mau tidak mau saya cerita ke kakak saya tentang perkenalan saya dengan dunia herdu atau juga sanggul pengantin. Jadi saya mengawali karir saya itu adalah menjadi seorang hairstylist atau juga sanggul untuk pengantin gitu ya. Dan dari situ tetap masih ada pro kontra dari pihak keluarga untuk saya menjalani terus ataupun juga harus berhenti gitu kan ya. Nah akhirnya saya tetap memaksakan untuk saya jalan terus di dunia hairdo, di dunia rambut pengantin, dan akhirnya saya jadi asisten di beberapa makeup artist. Jadi Sabtu Minggu itu subuh-subuh saya biasanya berangkat untuk bantuin makeup artist A, makeup artist B di banyak gedung. Jadi saya keliling pakai motor, terus saya sanggulin di gedung A dulu, lalu ke gedung B, ke gedung C, dari gedung C balik lagi untuk ke gedung A lagi untuk sanggul resepsi, begitupun sebaliknya terus gitu kan. Itu di tahun 2000, mulai tahun 2002 untuk jadi asisten banyak makeup artist gitu. Untuk pertama jadi asisten makeup artist untuk sanggulin pengantin itu saya dibayar 60.000 untuk sanggul pengantin. Untuk sanggul keluarga ataupun juga penggerak itu 25.000 per kepala. 60.000 untuk pengantin, 25.000 untuk keluarga atau pagar ayu. Itu kan saya menjalani profesi sebagai tukang sanggul keliling lah ya kita sebutnya. Sebagai tukang sanggul keliling itu saya sambil bekerja di salah satu tempat hiburan malam gitu ya. Saya kerja di salah satu tempat hiburan malam dan tahun 2007 PHK karena bangkrut gitu ya. PHK karena bangkrut tahun 2007 saya dapat pesangon itu nominalnya adalah 2 juta rupiah. Saya bingung saya kerjain apa dengan 2 juta rupiah gitu kan ya tahun 2007 dan akhirnya tiba-tiba kepikiran saya untuk bikin sewaan baju penyanyi gitu. Sewaan baju penyanyi itu saya bikin gaun-gaun untuk penyanyi dan ternyata nggak laku disewa gitu. Nggak laku disewa, akhirnya saya tiba-tiba kepikiran bikin kebaya. Tapi saya tidak punya penjahit, saya nggak punya tukang payat, saya masih belum mengerti bahan dan lain-lain gitu kan ya. Akhirnya saya ketemu dengan teman yang memang dia tukang jahit, tapi bukan tukang jahit kebaya. Akhirnya kita diskusi, kita lihat-lihat kebaya orang lain gitu kan ya. Kita contek, kita buat lagi gitu kan. Dan mulai dari tahun 2007 berdirilah Belva Kebaya ya. Dan tadinya saya hanya fokus di kebaya pengantin, di kebaya aja gitu kan, dunia kebaya. Tapi ternyata dunia kebaya ini harus didukung dengan make up gitu, harus didukung dengan make up. Karena saya masih belum menjalani make up, akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa make up artist untuk melengkapi fasilitas make up dan juga kebaya pengantinnya gitu. Nah, pada saat awal bikin usaha seperti ini pun juga saya masih belum kepikir, aduh ini namanya apa gitu kan ya. Tiba-tiba berangkatlah saya ke toko buku, ke Gramedia gitu kan ya. Saya cari buku nama-nama bayi gitu, buku nama-nama bayi, dan ketemulah nama Belva. Karena Belva itu kalau diartikan dari bahasa Yunani itu artinya indah ataupun juga cantik ya. Tapi kalau kita terapkan ke nama anak itu artinya adalah anak kecil yang jujur dan beruntung gitu ya. Wah ini namanya bagus nih gitu kan, maksudnya teh ada dua makna yang memang
dua-duanya bernilai positif gitu ya. Pada akhirnya kita ya udah saya pilih aja nama Belva nih gitu kan ya. Mulai dari bikin kartu nama, bikin brosur, pasang iklan. Dulu masih belum ada medsos seperti sekarang ini. Kita pasang iklannya itu kalau nggak di koran, di majalah gitu kan, kayak begitu. Akhirnya kita pasang di situ gitu kan ya, dengan brand nama Belva, dan alhamdulillah sampai sekarang.